Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wardana dengan NIM A1A621044. Saya dari jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori-teori belajar. Di sini saya akan membahas 7 teori belajar. Yang pertama yaitu teori belajar behavioristik, yang kedua yaitu teori belajar kognitif, yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivistik, yang keempat ada teori belajar humanistik, yang kelima ada teori belajar sosial, yang keenam ada teori belajar sibernetik, dan yang ketujuh yaitu teori belajar neuroscience. Oke baik, yang pertama di sini saya akan membahas yaitu teori belajar behavioristik. Nah, apa sih teori belajar behavioristik itu? Nah, teori belajar behavioristik yaitu teori yang melibatkan stimulus dan respon antara guru dan siswa. Guru harus memberikan stimulus atau rangsangan kepada siswa sehingga siswa memberikan respon kepada guru dari hasil stimulus yang telah diberikan oleh guru tersebut. Sehingga terjadilah proses interaksi antara guru dan siswa pada proses pembelajaran. Adapun menurut Jordan, inti dari behaviorisme atau behavioristik yaitu berfokus pada peristiwa pembelajaran yang diamati seperti yang ditunjukkan oleh hubungan stimulus dan respon. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Nah, terus yang kedua, belajar selalu melibatkan perubahan perilaku. Yang ketiga, proses mental harus dikeluarkan dari studi ilmiah tentang belajar. Kemudian, adapun keunggulan dari teori belajar behavioristik yaitu sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang dibutuhkan, praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Adapun kelemahan dari teori belajar behavioristik yaitu pembelajaran siswa yang berpusat pada guru atau teacher-centered learning, bersifat meanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Selain dari itu, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar. Baik, yang kedua ada teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif tidak hanya melibatkan stimulus dan respon saja, melainkan melibatkan kecerdasan intelektual dari seorang siswa tersebut. Bradler menyatakan bahwa teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Keunggulan dari teori belajar kognitif yang pertama, sebagian besar dari kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Adapun kelemahan dari teori belajar kognitif yang pertama itu, pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik, sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Selain dari itu, ada kalanya juga dalam metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencarinya, karena pada dasarnya masing-masing peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda. Nah, adapun keuntungan dari teori belajar konstruktivistik di sini yaitu guru bukan satu-satunya sumber belajar. Maksudnya yaitu dalam proses pembelajaran guru hanya sebagai pemberi ilmu. Dalam pembelajaran siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajarannya, baik dari segi latihan, bertanya, praktik, dan lain sebagainya. Jadi guru hanya sebagai pemberi arah dalam pembelajaran dan menyediakan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh siswanya. Nah, adapun kelemahan dari teori belajar konstruktivistik yaitu proses belajar konstruktivistik itu secara konseptual adalah proses belajar yang bukan merupakan perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutakhiran struktur selanjutnya kognitif. Yang keempat, teori belajar sosial. Teori belajar sosial yaitu proses belajar mengajar dengan menerapkan cara belajar sosial. Bukan merupakan pendekatan proses belajar mengajar yang baru, melainkan sudah dikenal dan populer, hanya saja sering terlupakan.
Adapun yang dimaksud dengan menerapkan cara belajar sosial dalam proses belajar mengajar adalah belajar dengan yang memanfaatkan lingkungan sosial sebagai sasaran belajar, sumber belajar, dan sasaran belajar. Proses belajar mengajar tidak terbatas pada 4 dinding kelas. Guru dan siswa terlibat dalam berbagai kegiatan belajar mengajar dengan mengembangkan pemahaman pada belajar melalui berbuat, bukan belajar melalui membaca. Adapun keunggulan dari teori belajar sosial yaitu teori pembelajaran sosial lebih lengkap dibandingkan dengan teori belajar sebelumnya. Karena itu menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan dengan melalui sistem kognitif. Selanjutnya yang kelima itu ada teori belajar humanistik. Teori humanistik berpendapat bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Saja. Oke, baik, selanjutnya keunggulan dari teori belajar humanistik. Nah, yaitu selalu mengedepankan akan hal-hal yang bernuansa demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis. Selain itu, suasana pembelajaran yang saling menghargai, adanya kebebasan berpendapat, kebebasan mengungkapkan gagasan. Saja. Adapun kelemahan dari teori belajar humanistik, yaitu teori humanistik tidak bisa diuji dengan mudah. Selain dari itu, banyak konsep dalam psikologi humanistik seperti misalnya orang yang telah berhasil mengaktualisasikan dirinya ini masih buram dan subjektif. Kemudian selanjutnya yang keenam itu ada teori belajar sibernetik. Kemudian selanjutnya yang keenam itu ada teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik adalah teori belajar yang mementingkan proses pembelajaran dalam menggunakan teknologi dalam mendapatkan informasi yang cepat dan tepat. Adapun keunggulan dari teori belajar sibernetik yaitu kesemua teori belajar dalam aliran-aliran menekankan aspek yang berbeda-beda. Ini sebenarnya memiliki kesamaan karena melihat bahwa belajar adalah suatu proses yang berlangsung pada diri seseorang yang melalui tahapan-tahapan tertentu. Nah, selain dari itu, isi proses belajar adalah sistem informasi yang diperoleh melalui pengalaman akan suatu kejadian tertentu yang disusun sebagai suatu konsep teori atau informasi umum. Nah, adapun kelemahan dari teori belajar sibernetik yaitu teori ini dikritik karena tidak secara langsung membahas proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapan. Ulasan teori ini cenderung ke dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme kerja otak. Karena pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme ini sangat terbatas. Terbatas pula kemampuan untuk menerapkan teori ini. Oke, baik. Nah, di sini saya akan membahas yang terakhir itu yaitu teori belajar neuroscience. Teori belajar neuroscience adalah teori belajar yang menekankan pada kinerja otak, yaitu tentang bagaimana keseluruhan proses berpikir. Proses berpikir juga mencakup hal yang luas dari proses berpikir tersebut, menghasilkan pengetahuan, sikap, dan perilaku atau tindakan. Kelebihan dari teori belajar neuroscience yaitu memberikan suatu pemikiran baru tentang bagaimana otak manusia bekerja. Selain dari itu, pada metode pembelajaran kognitif, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan, untuk pengembangan dan kelanjutannya diserahkan pada peserta didik, dan pendidik hanya perlu memantau dan menjelaskan dari alur pengembangan materi yang telah diberikan. Kelemahan dari teori belajar neuroscience yaitu tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya mengetahui tentang teori ini. Selain itu, memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk dapat mengetahui tentang teori ini. Terima kasih, itulah tadi hasil pemaparan mengenai 7 teori-teori pembelajaran. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.